Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang akan kami bahas di sini teman-teman ya, tentunya informasi ini banyak dipertanyakan oleh teman-teman guru honorer yang berharap ya mendapatkan tambahan nilai dari masa kerja ataupun usia teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan judul video kami yang kami angkat, afirmasi masa kerja plus umur apakah ditiadakan untuk tambahan nilai P2, P3, P4, P3K Guru formasi tahun 2023. Tentunya sudah banyak ya yang bertanya-tanya apakah afirmasi masa kerja dan umur itu tidak ada ya. Misalkan seperti di P3K Guru 2021 ada istilahnya afirmasi usia 35 ke atas ya. Itu kan ada afirmasi yang kemarin. Nah, kalau kita perhatikan ya, setelah tes cat kompetensi itu tidak ada aturan baru yang keluar teman-teman ya. Tidak ada aturan baru yang keluar yang mengakomodir bahwa ada tambahan nilai bagi guru honorer yang memiliki masa kerja dengan periode tertentu plus umurnya sekian. Artinya apa teman-teman? Kalau kita bisa berasumsi, afirmasi masa kerja plus umur ditiadakan untuk tambahan nilai P2, P3, P3K Guru 2023. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Nah, di sini ada yang bertanya teman-temannya seperti ini, jika afirmasi masa kerja plus umur ditiadakan untuk tambahan nilai, apalah guna mengabdi sekian puluh tahun jika tidak diperhitungkan? Maka akan kalah dengan guru-guru yang nilainya lebih tinggi dan pelamar yang usianya lebih muda yang mengabdi baru 3-10 tahun plus memiliki sertifikat pendidik. Ini bukan channel provokasi teman-teman ya, admin tidak memprovokasi, tapi ini fakta di lapangan ya. Sepertinya untuk afirmasi usia plus masa kerja untuk menambah nilai bagi pelamar P3K Guru 2023 sepertinya memang tidak ada teman-teman ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, kita perhatikan di sini untuk nilai ya untuk afirmasi usia sepertinya itu memang tidak ada teman-teman, sehingga potensi sekali para pelamar P3K Guru terutama yang berusia sudah di atas 40-an 50-an itu bakal kalah bersaing ya dengan pelamar yang usianya jauh lebih muda teman-teman, apalagi kalau memang memiliki sertifikat pendidik. Ini sebenarnya yang perlu diperhitungkan oleh pemerintah, minimal teman-teman ya, pemerintah itu bisa menegaskan membuat semacam payung hukum tersendiri lah ya, atau afirmasi khusus untuk guru-guru honorer yang usianya sudah di atas 30, 40, 50 tahun teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya di Juknis P3K Guru, jelas di sini ya memang tidak ada tertulis ya. Kita lihat mekanisme seleksi guru P3K 2023. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, memang tidak ada ya. Tidak ada afirmasi untuk pelamar guru honorer ya, guru honorer yang masa kerjanya sudah sangat lama plus usianya sudah tua ya. Sepertinya memang tidak ada afirmasinya ya, baik guru negeri maupun guru swasta. Di sini kalau kita perhatikan ini dia ya, seleksi menggunakan CATA. Ini dia untuk draft afirmasi teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan draft afirmasi di sini memang cuma dua ya, cuma dua yang ada ya. Yang pertama itu adalah afirmasi sertifikat pendidik dan yang kedua adalah afirmasi disabilitas. Afirmasi sertifikat pendidik itu akan menjadikan nilai 100% untuk kompetensi teknis Bapak Ibu ya, baik P2, P3, P4 apabila teman-teman memiliki serdik yang linier dengan formasi jabatan yang dilamar. Nah, keterangannya di sini
Itu berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan afirmasi masa kerja dan usia? Apakah memang sudah tidak ada? Sebenarnya teman-teman ya, untuk afirmasi masa kerja dan usia untuk menambah nilai guru honorer di P3K Guru 2023 itu memang sudah tidak ada. Sudah ditiadakan bahwa ketika kita memiliki masa kerja sekian, kita memiliki usia sekian, maka kita akan mendapatkan tambahan nilai sekian persen untuk kompetensi teknis. Itu sudah tidak ada teman-teman ya di P3K Guru tahun 2023. Tapi jangan khawatir, kabar baiknya meskipun sudah tidak ada afirmasi tambahan nilai untuk usia dan masa kerja, teman-teman tidak usah khawatir, itu sudah digantikan dengan skala prioritas pelamar P3K Guru. Contoh misalkan teman-teman ya, ini kan guru lulus PG. Ini menjadi prioritas pertama untuk diangkat menjadi ASN. Kemudian ketika teman-teman adalah guru honorer negeri dan masa kerja teman-teman itu 3 tahun ke atas, maka teman-teman otomatis akan dikategorikan sebagai pelamar P3. Dan apabila teman-teman adalah THK 2, maka otomatis teman-teman akan dikategorikan sebagai P2. Nah, bagi guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas sebelum Juni 2020 di Dapodik, itu teman-teman meskipun tidak mendapatkan afirmasi masa kerja dan usia, teman-teman diberikan keistimewaan sebagai pelamar prioritas 3. Apa sih keistimewaan pelamar prioritas 3 dibandingkan dengan pelamar umum? Keistimewaannya itu adalah yang pertama, tidak dibebankan nilai passing grade ya, tidak dibebankan nilai passing grade, sehingga secara otomatis meskipun teman-teman tidak mendapatkan tambahan nilai dari masa kerja dan usia, tapi teman-teman mendapatkan keistimewaan, tidak ada nilai ambang batas, sehingga lebih memudahkan bagi teman-teman untuk lulus menjadi ASN P3K berapapun nilai yang teman-teman dapatkan. Jadi betul-betul hanya tergantung pada formasi, bukan persoalan nilai. Yang kedua adalah soal kompetensi teknis yang teman-teman kerjakan untuk pelamar prioritas 3 dan 2 itu tidak serumit soal kompetensi teknis yang dikerjakan oleh pelamar umum. Itu adalah efek ketika teman-teman guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas ya, masa kerja 3 tahun ke atas dan terdata di Dapodik sebelum Juni 2020. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak usah khawatir sih teman-teman ya, tidak usah khawatir dan tidak usah memposting seperti ini di Facebook ya. Oke, logikanya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman itu misalkan di sini Anda berasumsi bahwa akan kalah dengan guru-guru yang nilainya lebih tinggi dan pelamar yang usianya lebih muda yang mengabdi baru sampai 3 sampai 10 tahun dan memiliki serdi. Kemungkinan ini posisinya P4. Nah, anggaplah P4 di sini mendapatkan nilai 600. Sedangkan ada P3 yang mendapatkan nilai 400. Formasi yang diperebutkan cuma satu. Nah, siapa yang diangkat? Yang diangkat itu adalah P3 yang nilainya cuma 400 dan bisa mengalahkan P4 yang nilainya 600. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini diberlakukan perankingan berdasarkan urutan kategori dulu. Setelah berdasarkan urutan kategori, barulah berdasarkan urutan nilai. Jadi teman-teman yang tidak mendapatkan afirmasi masa kerja dan usia, saya rasa tidak usah panik ya. Teman-teman silahkan jalani proses P3K Guru ini dengan baik dan benar dan berdoa agar teman-teman bisa lulus menjadi ASN. Kenapa? Karena ketika teman-teman guru negeri masa kerja teman-teman lebih tua, usia teman-teman tua, maka teman-teman kemungkinan masuk di P2 atau P3 dan itu tidak dikenakan nilai ambang batas. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.